iman kita tuh ya kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita iman tuh bukan suatu iman, tetapi keinginan kita yang kita imanin. Nah, ini yang jadi masalah. Perjalanan itu tidak selalu mulus yang saya tadi sudah bilang. Gitu. Ya. Setiap perjalanan itu, bagaimana kita menyikapi perjalanan itu. Kita ketemu lagi di program Redemption Production, dan vlog kita kali ini temanya bagus karena berhubungan dengan masa-masa saat ini, yaitu perjalanan usaha pada masa perjalanan usaha di masa pandemi. Ya. Keren sekali ini. Nggak apa-apa, Pak. Semangat terus, Pak. Semangat terus. Saya bukannya lupa, Pak. Saya pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya, ngelesnya pura-pura lupa, Pak. Padahal tadi baru di brief. Oke, perjalanan usaha di masa pandemi. Ini perjalanan usaha ini ada yang bilang up and down, down and up. Malah yang barusan ada yang bilang enggak, saya up aja. Masa saya down terus habis gitu. Ini semua fluktuasi yang tidak bisa terprediksi. Betul. Apa saya bilang fluktuasi yang tidak bisa terprediksi? Karena masing-masing orang mengalami dengan teorinya sendiri. Ya. Sudah tidak ada teori ekonomi yang kita sekolah sampai S1, S2, S3, S4, S5, S lilin, S apapun juga namanya. Semua nggak ada teorinya sudah. Di dalam pandemi ini, sekarang siapa yang mendapatkan kesempatan, dia bisa melakukannya dengan baik, dia berhasil. Tapi siapa yang dia nggak dapatin kesempatan karena terpengaruh oleh situasi dan lingkungan, akhirnya mereka tutup. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang jahat atau sesuatu yang jelek. Karena memang ada yang dia sewa tempat, terus karena tidak bisa jualan, kan sewanya kan nggak bisa berhenti, harus tetap dibayar terus. Mau ngomong mereka harus tutup. Nah itulah itu salah satu. Tapi itu artinya saya tidak berbicara sesuatu yang jelek untuk hal itu, karena memang situasi dan kondisi yang membuat mereka harus tutup. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa enggak, Pak, saya baru buka nih, kita udah pernah ketemu ya, Pak ya. Malah di saat orang PKBN, apa namanya dulu, PPBM ya, yang PPKM. PPKM yang pertama, yang awal ya, Pak ya. Oh, itu, yang PSBB. Nah, saat PSBB di awal malah dia baru buka. Dia baru buka kafe, coffee shop, malah booming. Naik terus. Malah nggak usah jauh-jauh deh. Saya punya temen tukang mie di sini nih, Pak. Di dekat UMN ini tukang mie nih, Pak. Iya. Di masa pandemik, Pak, tukang mie itu malah repot menangani customernya. Dengan harga sepiring 19.000 dekat UMN mie Medan. Iya. Itu sampai dia capek, sampai dia bilang stop, saya capek. Sampai pas kita datang bilang, udah habis, Pak, udah habis. Padahal nggak habis. Karena dia sendiri nggak sanggup udah melayani customernya. Iya. Artinya dia sendiri nolak bukan karena dia nggak mau terima rezeki, cuma dia stop untuk menerima karena dia mau perlu waktu untuk istirahat. Iya. Nah, ini makanya itu saya bilang ini di teori kondisi sekarang ini teori ekonomi tidak ada. Antar permintaan dan penawaran itu tidak ada yang ketemu semua. Ya. Semua terjadi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mungkin hanya Ibu Menteri Sri Mulyani aja yang berhasil mengatur keuangan negara yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya kita keluar dari masa resesi. Nah, itu kita wajib acungkan jempol tuh untuk hal itu. Dan bahkan kita berdoa juga, anak-anak Tuhan semua berdoa bahwa Tuhan memberkati Indonesia supaya Indonesia semakin pulih. Dan kita percaya dengan iman Indonesia pasti akan semakin pulih. Nah, saya nggak mau panjang lebar lagi. Perjalanan usaha di dalam masa pandemi ini harus dialami sama orang yang benar-benar mengalaminya. Nah, saat ini kita bersama dengan orang yang mengalaminya, yaitu Pak Yok Rio.
Halo Pak, kita ketemu lagi. Halo Pak Yoker, ya. Ini pasti semua yang nonton vlog ini paham pasti. Waduh, ini suatu pertanyaan yang tidak gampang dijawab. Tidak gampang dijawab. Ya, situasi kondisi ini yang seperti Pak Peter bilang itu betul sekali. Iya. Tidak seorang pun yang dapat memprediksikan keadaan. Iya. Siapapun ahli, siapapun gitu, profesor pun gitu. Betul. Ini keadaan ini tidak menentu sekali. Betul. Dan tidak dapat kita prediksi. Nah, bagaimana usaha pada masa-masa pandemik ini ya, yang harus kita lalui. Betul. Ya, satu kunci kan harus kita lalui. Betul. Karena apa? Semua orang, bukan saya aja, gitu kan? Ini kan kesaksian pribadi. Tetapi yang di alam ini bukan saya. Sebenarnya banyak orang. Gitu. Tetapi bagaimana saya hanya kok Pak Yoker bisa survive? Nah, gimana gitu ya? Gitu, dengan keadaan situasi kayak gini. Benar. Nah, satu kunci, ya, satu hal yang saya ini pastilah itu semua itu perjalanan saya dengan Tuhan. Gitu kan? Karena ngapa saya harus mempunyai api yang tetap menyala gitu. Ya, waktu kita mempunyai hati api yang menyala di dalam Tuhan, kita mempunyai ketenangan, pasti kita mempunyai keputusan-keputusan yang brilian gitu. Pasti gitu kan. Kenapa? Kita di dalam Tuhan. Itulah di situ saya pegang satu firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Amin. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan pegang ini firman? Jadi kita tuh ngapa? Kita harus melekat aja. Itu yang saya saksikan bahwa kita harus berserah total kepada Tuhan sebenarnya, bukan kuat gagah kita. Nah, masa-masa ini kita harus semakin lekat lagi, bukan kuat gagah kita gitu. Kalau bukan Roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita tetap damai sejahtera, yang membuat kita tetap sukacita walaupun aduh kok nggak ada order nih 1 bulan. Ya bukan saya ngomong 1 hari 1 minggu ini, 1 bulan ini nggak ada order. Kok 2 bulan ini nggak ada order, 3 bulan nggak order. Nah, saya mengalami ini udah berapa lama gitu. Tapi iman saya tetap di dalam Tuhan, bahwa saya akan menjadi pemenang, bahkan lebih jadi pemenang. Nah, kondisi ini ya, seperti Pak Peter kalau mau tanya saya bagaimana masa-masa usaha saya pada pandemik ini saya harus jalani, otomatis saya selalu berdoa kepada Tuhan. Pasti saya berteriak kepada Tuhan, minta tolong bukakan jalan, berikan hikmah supaya saya mengambilkan setiap keputusan-keputusan itu sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Gitu, bukannya rancangan saya gitu. Saya harus gitu supaya jalan saya kan adalah jalannya Tuhan gitu. Nah, masa-masa ini ya saya selalu otomatis satu yang saya bilang tadi, saya ceritakan dulu ya mengenai kerjaan saya. Selama ini karya Tuhan untuk hidup saya, untuk usaha saya itu luar biasa. Saya tidak mengalami masalah sebelum pandemik. Ya, kita terus ya. Soalnya sebelum pandemik ini itu tuh ceritanya tuh luar biasa, ya. Karya Tuhan yang mana saya mempunyai iman, Tuhan kasih, Pak Yoker punya iman gini, Tuhan malah balikin apa yang saya imani gitu. Tuhan lihatkan, menyatakan kasihnya, mujizatnya, keajaibannya gitu atas pekerjaan yang saya gelut ini selama ini. Nah, selama sebelum pandemi, malah saya mempunyai sudah punya planning itu jalan gitu. Tetapi siapa yang dapat menduga dengan situasi pandemik ini? Tak seorang pun yang dapat menduga. Segala sesuatu itu, apa yang saya planningi, sudah saya follow up, ya, udah ordernya tuh, ibaratnya sudah mau jalan ini dengan klien yang baru lagi, karena saya mengekspan ini, gitu. Gak taunya semua itu totalitas batal. Mau lagi tunggu, hanya mau dikerjain, batal lagi, orangnya sudah saya siapin, semua tuh sudah saya siapin, tetapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, gitu. Nah, inilah yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Saya pikir itu bukan saya aja, ya banyak semua orang yang mengalami. Nah, puji Tuhannya, gitu ya. Pada masa-masa pandemi ini, nyatanya saya masih ada gitu. Penyertaan Tuhan itu ada. Ya, saya masih karyawan saya masih bekerja, gitu ya sampai sekarang. Karena kita mengadakan persekutuan doa tiap Jumat,
ya setiap Jumat itu saya mengadakan persekutuan doa dengan para karyawan-karyawan yang kita satu iman. Ini karyawan orang sembahyang Jumat, ya kita punya waktu nih, gitu. Ini saya ngajak nih, waduh itu dahsyat sekali, luar biasa sekali. Nah, terus banyak hal yang saya lakukan pada masa-masa pandemi ini. Satu hal yang saya bicarakan, ya, saya tidak melihat situasi kondisi. Kalau saya melihat masalah order, saya bisa down. Ya. Saya menatap ke depan. Saya menatap seperti apa yang Pak Andi Pranoto katakan, ya, Abraham disuruh untuk menuju ke tanah yang baru, ya. Itulah yang saya pegang. Bahwa ada janji Tuhan, yang Tuhan ingin membawa saya ke tempat sensono. Kalau saya berjalan dengan yang sudah-sudah, berarti saya kan di zona ini terus. Nah, saya belajar untuk apa? Belajar, ini ada rencana Tuhan yang untuk membawa saya ke tanah yang baru, gitu. Ya, tanah perjanjian. Gitu, ke tanah yang baru, gitu. Maksudnya tadi berkat yang baru ini. Nah, gitu. Jadi kalau saya tidak mengalami hal gini, mungkin saya ya tetap duduk kayak gini aja. Dan posisi dengan zona yang sudah Tuhan kasihkan untuk wilayah ini. Merenungkan, ya. Jadi saya selalu belajar untuk apa yang Tuhan rencanakan di dalam segala sesuatu yang rencanakan Tuhan itu baik adanya. Saya tidak melihat situasi kondisi yang saya alami ini seakan-akan saya enggak, gitu. Saya menatap dengan kacamatanya Tuhan. Dan saya mau belajar dari situ. Saya tidak mau belajar dengan kacamatanya saya. Sudut pandang saya itu saya balikin, gitu, Pak. Itulah mengapa saya tetap berdiri, saya masih tetap survive pada saat ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan, gitu ya. Jadi bukan kita nanti, wah masa ini saya nanti lihat kok orang itu diberkati ya. Nah, mulai intimidasi datang ini. Oh, saya nggak diberkati, ada masalah apa nih dengan rohani saya nih, dengan iman saya. Nah ini saya nggak mau itu. Jadi keimanan itu jangan diuji dengan melihat orang itu. Jadi iman itu ya berjalannya pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Itu saya percaya ya Pak Andi mempunyai hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Bagaimana Pak Andi, wow, lebih imannya lebih kuat, lebih ini karena apa? Itu hubungan pribadi. Saya pikir itu pun Pak Peter, ya. Jadi kita mempunyai iman itu tidak mempunyai sama sebenarnya, karena hubungan pribadi itulah, encounter kita, perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang membentuk iman kita, gitu, semakin bertumbuh, gitu. Itu. Jadi usaha yang saya jalani ya pada masa-masa pandemi ini ya, secara pribadi untuk sekarang ya, saya membentuk suatu terobosan yang baru. Gitu. Karena apa? Karena saya lihat kondisi situasi ke depan ini, waduh ini tidak menentu itu. Betul. Sesuatu yang tidak menentu, yang mana saya sudah survive sudah hampir setahun lebih, gitu. Itu tuh anugerah. Nah, akhirnya saya mengolah sesuatu yang baru supaya karyawan saya bisa kerja, tapi mereka produktif kan, karena mereka kan dibayar. Betul. Gitu. Tetapi mereka dibayar, tetapi mereka harus produktif kerja. Tapi kerja ini memang belum menguntungkan sekarang, gitu. Untuk akan datang, gitu. Saya mengejar sesuatu planning yang mana kerjaan ini saya persiapin untuk yang akan datang. Nah, dulu Pak, terobosannya apa? Nanti aja setelah yang satu ini. Boleh. Itu dia. Ya, Pak. Boleh. Ya, kita bertemu lagi dengan Pak Yoker. Dan tadi Pak Yoker, saya ingin tanya nih, nggak ada karyawan Bapak yang di PHK ya Pak ya? Ya, untuk sekarang tidak ada Pak. Puji Tuhan masih berjalan.
Tetapi saya boleh saya singkat cerita sebentar, Pak? Kondisi situasi ini, saya tuh secara pribadi tuh saya tuh menangis sama Tuhan sebenarnya, gitu kan? Menangis karena Tuhan. Yang saya tangisi bukan apa, saya kerja ini bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi ada karyawan-karyawan yang saya bertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi dari situlah saya bagaimana saya mempertahankan karyawan saya. Saya mencari hikmah untuk karyawan tetap bekerja gitu. Tadinya kemarin waktu zaman PSBB itu tuh saya bikin 1 hari kerja 1 hari enggak. Karena apa? Ini semua perusahaan kan lagi menjalani kayak gitu untuk supaya tetap survive gitu. Kita kan keuangan kan kita juga kan ada limitnya Pak gitu. Jadi kita dikasih hikmah supaya bisa mengelola keuangan kita untuk bisa survive gitu. Nah inilah kemarin PSBB karena situasi kondisi kan, apa yang mereka kerja itulah hasil saya kan gitu. Adalah keuntungan kan. Tapi kalau mereka kerja tapi tidak ada yang dikerjakan, berarti kan saya tidak mempunyai keuntungan. Gitu. Nah dari sinilah saya puji Tuhan ya, karyawan itu sampai sekarang mereka masih kerja dengan saya gitu Pak. Masih puji Tuhan gitu Pak. Itu. Dan tetap setia lagi. Setia. Karyawan saya tuh, waduh semuanya setia ya. Karena mereka udah bertahun-tahun sama saya. Itulah saya bilang tadi, karyawan saya tuh kayak sudah keluarga gitu. Jadi gitu. Jadi mereka nggak kaget ya kalau dipindahkan ke Lampung gitu Pak, mereka nggak kaget ya Pak ya? Mereka nggak menolak kan? Enggak Pak. Kita kan ini kan namanya kan suatu breakthrough yang kita cari Pak. Mereka justru kita sama-sama untuk mensupport ini Pak. Mereka bikin mesinnya gitu Pak. Bikin mesin untuk mempersiapin daripada panen ini Pak gitu. Mereka kerja gitu. Jadi saya olah sesuatu yang harus saya bentuk, mereka tetap bekerja, yang mana mereka mempunyai suatu, bukan hanya kerja, mempunyai hasil kan. Nah hasil ini ya belum bisa kita bicarakan. Kenapa? Ini kan kerjaan yang perdana kan, kerjaan suatu terobosan kan gitu Pak. Perlu waktu kan gitu. Nah itu. Nah ini yang saya lihat Pak Andi. Ya Pak. Yang saya amazed dengan Pak Yoker ini di dalam usaha yang barunya ini Pak. Mengapa saya bilang begitu? Karena untuk memulai usaha ini sebenarnya tidak susah, asal ada kemauan. Tapi satu lagi, harus ada kemampuan. Kemampuannya bukan di mana-mana Pak. Ini sangat mendasar apa? Yaitu adalah support mesin. Karena penanaman ini kalau tidak ada mesin Pak, ya nggak ada gunanya juga. Akhirnya dijual begitu-begitu aja. Jadi hanya tanam dan jual seperti itu aja. Sedangkan ini kalau diolah menjadi sesuatu yang lebih daripada apa yang dijual seperti tanaman tadi. Punya nilai, dia lebih value gitu. Nah, satu lagi Pak, di mana-mana kan orang mesin beli ya Pak. Ini enggak, mesin bikin. Karena kemampuannya Pak Yoker di metal tadi Pak. Gitu. Dia punya insinyur handal. Yang jago ahli penghitungan presisi. Sehingga akhirnya mesin-mesin itu bisa dibuat. Bahkan sekarang misalkan kalau ada yang mau order pun juga bisa Pak gitu. Pak saya mau pesan mesin, boleh, sudah bisa dibikin karena beliau sudah bisa bikin mesin sampai 4 ya Pak. 4 macam. 4 macam. 4 macam mesin. Untuk membantu hasil panen ini Pak. Membantu hasil panen Pak. Jadi di mana-mana orang beli dia bikin. Gitu. Sehingga mesin sendiri dibawa ke perkebunan sendiri, mengolah pakai mesin sendiri, walaupun nanti satu hari untuk produksi akan pakai beli mesin dari luar, tapi setidak-tidaknya dari awal sudah punya mesin sendiri. Gitu. Bagus Pak. Betul Pak. Ya ada perjalanan gitu. Mengapa saya bikin mesin sorghum ini mesin yang saya bilang pekerjaan yang baru saya ambil ini Pak, breakthrough ini Pak ya, dari penanaman sampai proses pembuatan mesin, baik izin-izin, baik juga untuk nanti untuk pemasaran. Nah semua itu saya percaya semua itu sudah dipersiapin oleh Tuhan. Amin. Gitu. Ya, puji Tuhan Pak. Berarti sebenarnya yang waktu vlog pertama kita itu ada benang merahnya sampai saat ini Pak ya, yang Tuhan pimpin ya Pak ya.
Ya, pasti. Amin. Ya, amin. Itu pasti, Pak. Ya, karena saya lihat gini sih, Pak. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam diri Pak Yoker. Pertama itu ketaatan dan keintiman. Ya. Taat sama Tuhan dan intim sama Tuhan. Sehingga pada waktu lagi mengalami pandemik ini, Pak Yoker kayak sudah disiapkan oleh Tuhan untuk siap masuk ke pandemik ini gitu loh. Ya, betul. Ada breakthrough gitu loh. Ya, yang luar biasa nih. Jadi ada modalnya dulu nih dari perjalanan rohani yang dulu. Sekarang masuk dari hal yang baru, nggak kaget gitu loh. Ya. Ini betul, cara Tuhan memimpin Pak Yoker. Nah itu tadi Pak, masa-masa pandemik ini sebenarnya kalau saya lihat ya, ini merupakan ujian iman juga. Kemudian kita juga ini, gitu Pak. Karena kita semua lagi diuji juga ini, mengalami ujian ya, bukan pencobaan lah saya bilang itu, ujian aja, gitu. Karena ngapa? Ya itu tadi, semua kita, saya lihat banyak orang yang bertanya-tanya. Pertanyaannya kembali lagi di situ, bertanya-tanya apakah ada Tuhan atau tidak ya? Kenapa? Seakan-akan apa yang mereka sudah lakukan tuh kok nggak ada jawaban gitu. Nah itulah saya waktu kemarin kan saya sudah share juga dengan teman-teman bahwa iman kita tuh ya kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita iman tuh bukan suatu iman, tetapi keinginan kita yang kita imanin. Nah ini yang jadi masalah. Bukan rencana Tuhan yang kita imani, tetapi keinginan. Nah inilah yang trouble, jadi akhirnya ada pergumulan di dalam kerohanian kita. Kita terintimidasi seakan-akan waduh kok Tuhan kok kenapa orang itu diberkati saya enggak gitu. Nah di situ. Jadi iman itu diuji dengan keinginan gitu Pak. Itu jadi kita belajarlah ya bagaimana kalau kita sudah mengatakan Tuhan itu baik ya baiklah gitu dalam kondisi apapun kan kita kok ngapa ya begini ada rencana Tuhan gitu dibalik daripada segala yang kita hadapin ini sebenarnya gitu. Nah yang jadi masalah tuh ya banyak daripada kita ya orang tuh melihat dari kondisi dan situasi gitu. Itulah akhirnya mereka digoncangkan. Pada saat kapan Pak Bapak menyadari saya nggak boleh ikut keinginan saya nih tapi saya harus ikut keinginan Tuhan? Berbisnis. Itu Pak. Saya gini Pak. Kalau saya berjalan bahwa itu, nah ini kita kan susah nih ngomong masalah rencana Tuhan. Inilah yang suka dipertanyakan oleh teman-teman juga ya. Ini kok rencana Tuhan atau bukan ya? Nah gitu. Kan bertanya kan gitu kan? Kita melakukan kayak gini. Saya melakukan sesuatu tindakan yang inilah kerjaan baru ya, kerjaan yang mana saya nggak mempunyai skill, nggak punya pengetahuan di dalam hal ini, saya tuh berjalan mengapa? Otomatis saya berjalan kan iman saya bukan berjalan pada saat ini Pak. Saya berjalan mengimani Tuhan tuh ya sebelum-belumnya gitu. Bukan situasi kondisi ini saya mengimani. Gitu kan? Pasti saya mempunyai pengalaman iman bersama Tuhan sebelumnya gitu. Gitu kan Pak? Banyak sekali. Nah, kondisi situasi ini itu tidak akan menggoyangkan iman saya kalau saya melihat ke belakang. Apa yang banyak Tuhan telah lakukan gitu Pak. Nah, kebanyakan dari kita ini selalu lupa yang sudah Tuhan buat di belakang kita ini. Gitu kan? Nah, tapi kita melihat dengan situasi kondisi yang sedang kita perhadapin. Nah, ini yang jadi masalah. Itulah suatu goncangan. Padahal ya banyak hal perjalanan kita bersama Tuhan di belakang. Itu Pak. Kalau saya cerita itu, waduh panjang sekali gitu. Maksudnya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, iman seseorang itu ya itu tuh merupakan suatu perjalanan dia bersama Tuhan. Keintiman dia bersama Tuhan. Jadi tidak sama gitu. Pak Peter mempunyai iman, ya dia mempunyai kepribadian sendiri terhadap Tuhan. Ya, bagaimana kita mengimani Tuhan yang kita sembah ini? Saya ada kesaksian ya, kalau boleh saya cerita nih. Kita kan lagi ngejain terobosan yang baru ini Pak. Kita pergi ke lokasi waktu itu ke Situbondo. Ya, nah waktu itu Pak Peter sebenarnya mau ikut saya, tapi akhirnya nggak jadi. Nah saya berempat sama sopir, sama anak saya Wilson, sama karyawan saya satu, berempat. Waktu perjalanan mulus Pak pergi.
pulang jalan mulus, tapi waktu di KM 534 apa waktu itu kita mengalami kecelakaan tunggal. Jadi supir itu baknya pecah, Pak. Itu di tol, Pak. Gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi kejadian itu? Gitu kan? Kalau saya bertanya sama Pak Peter, wah ini merupakan tanda dari Tuhan, gitu kan? Mungkin bisa Pak Peter memberikan jawaban itu. Ini Pak Yoker, ini kayak tanda dari Tuhan nih. Gitu kan? Nah, bagi saya, pribadi saya berbeda lagi. Mungkin itu kan saya tidak menyalahin apa yang Pak Peter dapat sesuatu gitu kan. Saya tidak menyalahin Pak Peter. Ya, bisa aja itu merupakan tanda. Kalau bagi saya nggak bisa terima. Saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik sama saya, begitu dahsyat ya. Kalau dia mau memberikan tanda kepada saya nggak kayak gitu, sampai mau saya ngalami kecelakaan gitu. Nah, itu. Jadi ini kan maksud saya bagaimana pribadi kita dengan Tuhan itu kan ya pribadi lepas pribadi, gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa juga menyalahin pendapatnya Pak Peter, gitu kan. Menurut sudut pandang mungkin ini merupakan tanda nih bahwa ini jangan dijalani kan, itu ada kejadian gini kan gitu. Itu bagi saya ya, saya puji Tuhan itu sangat dahsyat. Ya, yang mana Tuhan menjauhkan dari saya daripada malapetaka kecelakaan ini. Ya, mobil saya ternyata tidak terbalik, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau itu bisa jungkel balik, Pak. Iya, betul. Nah, itu dahsyatnya. Pelindungan Tuhan dahsyat bagi saya gitu. Saya melihat pelindungan Tuhan itu dahsyat. Saya mobil itu pecah waktu itu, ternyata ban di depan itu kempes sampai di Jakarta, Pak. Berapa jam di perjalanan? 9 jam, Pak. Oh iya. Waktu sampai di rumah, ternyata bannya saya lihat, wah kempes. Itu dahsyat, itu perjalanan itu. Nah itu saya menganggap, kenapa? Pelindungan Tuhan itu dahsyat untuk saya. Saya tidak melihat kejadian yang saya alami itu merupakan suatu tanda daripada untuk saya untuk menerobos ke depan ini. Nah ini, bagi saya perjalanan itu ada naik, ada turun, ada lembah, itu harus saya laluin, gitu. Kadang-kala pun mungkin saya mau nyebrang itu waduh buaya semua, tapi di depan sono itu yang harus saya jalanin, gitu kan. Tuhan bisa pakai buaya itu seperti kancil itu, mereka bersusun, saya jalan di atas kepala buaya, itu maksudnya. Itu bisa terjadi, itu Pak. Nah, saya menanggapi sesuatu apapun yang saya jalani ya, itu tidak selalu harus mulus, gitu. Jadi kita harus tahu ya, ada lembah, ada gunung yang harus saya naikin, ya itu tidak selalu mulus. Nah itulah yang terjadi, Pak. Nah, ini Pak, panjang. Ada nanti kita masuk ke segmen ketiga, Pak. Setelah ini ada poin-poin yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Pak Yoker ini, yang bagaimana membuat dia bisa berhasil karena Tuhan. Betul. Ada beberapa prinsip sih yang saya tangkap, benang merahnya gitu, Pak. Nanti kita masuk ke segmen ketiga. Ya, baik. Kembali lagi berdiskusi tentang apa yang menjadi visi dan misinya Pak Yoker di dalam sebagai seorang pengusaha yang menghadapi pandemi. Dan di sini kita lihat cara pandang orang itu mempengaruhi langkah dia ke depan. Betul ya Pak Andi? Betul Pak. Jadi kalau kita cara pandang kita mengatakan pesimis itu jelek ya. Pesimis untuk pesimis jika kita memandang kejadian itu dengan pesimis, otomatis kegagalan yang terjadi.
Tapi kalau kita melihat pas apa yang kejadian di Depan itu kita pandang dengan optimis, pasti akan sukses. Dan satu hal saya melihat apa yang dibicarakan oleh Pak Yoker tadi, Pak Yoker juga cara pandangnya seperti kayak Musa memandang di saat dia sedang mau menghadapi menyeberang itu loh, Pak. Oh iya. Iya kan? Oh nggak mungkin kan pasti. Tapi dia dengar suara Tuhan. Iya. Gitu. Kata orang nggak mungkin. Aku bisa belah ini kalau aku mau. Karena aku kan buat kau gitu. Nah, jadi yang Pak Yoko bilang tadi dengan kecelakaan tadi, Pak, yang accident tadi, itu pas kejadiannya pas hujan, Pak. Jadi mobil terputer, tapi untuk puji Tuhan tidak terbalik, Pak. Iya. Gitu kan. Itu kejadian sangat luar biasa. Dan saya pada saat saya lihat mobilnya, Pak, wah ini nggak mungkin nih kalau tidak ada campur tangan Tuhan ya, Pak Yoker ya. Benar. Itu pasti terbalik. Pasti terbalik, Pak. Ban pecah. Kecepatan itu sebenarnya kemarin itu saya tegur sopir saya, yang kayaknya kan kamu bawa mobil masa 180 gitu. Oh. Nah, iya, hujan kan pula. Hujan lagi. Tapi saya lihat ya sudah nurunin speed gitu. Nah, waktu di perjalanan kita kan kecapean ya. Mata kita terkeliap. Wilson di sebelah saya, anak saya terkeliap. Si karyawan saya di depan sama dia. Waktu kita terbuka tuh mobil sudah ini apa tuh? Geser. Wah, gitu, Pak. Jadi posisi kanan berbelok, berbanting 2 kali ke kiri, Pak, ngantem trotoran. Oh. Nah, jadi puji Tuhan, Tuhan lalui ya. Iya. Tidak adanya mobil lain yang di belakang saya, kalau enggak ya tabrakan beruntun. Iya, betul. Gitu. Nah, itu kacamatanya Pak Yoker benar. Pada saat kejadian itu Pak Yoker kan besar sama Tuhan, Pak. Ya. Kalau orang, Pak, kalau orang lain mungkin pikir, ini tanda-tanda nih, buruk nih. Stop, jangan terusin bisnisnya. Udah dihalangin tengah jalan gitu kan. Karena kacamatanya manusia beda dengan kacamatanya Pak Yoker, beda juga dengan rencana Tuhan. Tapi Pak Yoker punya keputusan. Nah, sekarang pertanyaan kita ya nih, Pak Yoker, kok Pak Yoker bisa mengatakan, ya memang Pak Yoker punya hubungan sama Tuhan. Tapi seyakin apa Pak Yoker bisa mengatakan, enggak, ini maju terus. Atau Pak Andi ada pertanyaan juga, Pak Andi? Ya, jadi pertanyaan Pak Peter dulu, nanti baru saya. Gimana Pak Yoker? Tiba-tiba, enggak, maju terus. Kok akhirnya Pak Yoker bisa milih, padahal Pak Yoker tuh punya pilihan, Pak, untuk bertani apa gitu. Tapi akhirnya, yang ini udah bener, jalan terus. Gimana Pak Yoker? Gini ya, Pak Andi, Pak Peter, ini pertanyaan kok ngapa saya tetap berjalan ya? Itu tadi. Kembali lagi itu kan bicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana termometer itu saya harus tetap maju. Itu yang tadi saya bilang tadi. Perjalanan kita bersama Tuhan itu tidak selalu mulus. Ada aja yang jahat mau menggagalkan kita, kan gitu. Gitu kan? Ada aja yang jahat mau menggagalkan kita. Tetapi bagaimana hubungan kita itu kan bicara tentang apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Saya itu waktu melakukan segala sesuatu itu, kalau termometer saya itu ada damai sejahtera nggak saya? Kan kembali ke sini, ke hati saya gitu kan? Kalau ada sesuatu yang tidak damai itu, nah itu tadi berarti kan saya mengukurkan adanya kembali lagi ke hati. Nah, waktu saya berjalan ini, ya, saya tidak mengimani sesuatu yang konyol juga ya, gitu kan? Pastilah saya mengimani sesuatu itu sesuai dengan tuntunan Tuhan, rencana Tuhan, gitu. Nah, yang perjalanan kita kan banyak tuh. Ya, dari awal yang mana saya dipertemukan dengan orang-orang, ya bukan orang itu ini, bagi saya, nah inilah jalan gitu. Tapi kelihatannya orang ini kok mau menipu saya. Tapi kalau tidak ada dia, kan saya tidak berjalan dengan apa rencana ini. Gitu Pak Andi. Saya tuh sebenarnya menjalankan sesuatu ini ada ceritanya sebenarnya. Gitu. Awalnya saya mau mengerjakan kerjasama di dalam membuat mesin Pak Andi. Tapi saya ditinggalkan gitu kan? Nah, tetapi saya tuh selalu mempunyai belajar untuk selalu positive thinking. Terus saya selalu mempunyai iman tuh gimana Tuhan itu setahunya ya tidak ada sesuatu pun yang tidak baik di mata saya Tuhan. Gitu. Itulah rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera, sukacita, kehidupan. Itu kan kita yang harus kita memang imani kan tidak ada sesuatu pun kan gitu.
Jadi kalau seandainya di luar itu bukan rancangan Tuhan, bukan rencana Tuhan. Gitu. Betul. Itu yang saya pegang. Gitu. Nah, itu. Terus ada lagi yang saya pegang, ada firman Tuhan yang saya harus pegang. Ya, saya bilang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hidup kita nih harus totalitas mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, itu berbahagia. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kita. Betul. Kalau kita sudah berjalan dengan rencana Tuhan, gitu. Itu kan? Itu firman. Jadi ada firman-firman yang saya pegang, ya itulah tadi. Kembali lagi ya kita bicara tadi iman itu, Pak Peter. Gitu ya. Nah, saya tetap berjalan. Itu tadi. Ada sukacita nggak kita berjalan itu? Ada beban nggak? Kalau nggak ada ya sudah berjalan, gitu. Itu. Jadi harus kembali dari hati kita. Itulah saya sangat senang sekali Pak Andi. Ya. Kalau bicara tentang apa masalah ya banyak sekali ya. Tapi bagaimana Tuhan membawa saya itu hati saya tetap tenang, damai, sejahtera, sukacita itu yang saya pegang. Amin. Ya, bukan masalah situasi kondisi keuangan apa-apa, itu hanyalah suatu perjalanan yang harus saya lalui lah. Gitu kan. Yang suatu yang saya harus lalui. Apakah saya di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Apakah saya untuk mendapat sesuatu ini saya harus mempertahankan suatu harta ini? Untuk mendapat, enggak, saya harus bila perlu ya ini saya lepaskan dulu. Karena nanti kan bisa saya beli gitu. Ibaratnya tadi. Kan gitu. Nah, di sinilah saya bilang iman kita sedang diuji kebenarannya. Kemudian daripada iman kita diuji. Masa-masa sekarang ini. Ya. Itu Pak Andi. Makasih. Nah, ini saya lihat ada satu gambaran yang jelas sekali Pak. Jadi Pak Yoker ini kalau sudah punya tahu ini tujuan yang Tuhan mau dia capai, walaupun ada hambatan dengan kecelakaan mobil itu, dia tetap jalan. Ini sama waktu dengan Pak Peter sama Pak Yoker mungkin masih ingat itu pengalaman Caleb dan Joshua. Oh iya, betul. Jadi waktu 10 pengintai bilang, janganlah kita ini kayak belalang lah di mata raksasa. Betul. Dan firman Tuhan tuh kasih kata kunci pada Caleb itu. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi artinya apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, dia ikutin aja rancangan Tuhan. Jadi sekalipun saat ini dalam masa pandemik harus masuk ke agro ya jadinya agrobisnis. Jadi Pak Yoker ikutin aja saat ini. Tapi yang dulu bisnis yang dulu kan nggak ditinggalkan Pak Yoker ya, yang metal itu ya. Justru dipakai jadi modal yang besar. Jadi ada ada multiplikasi yang luar biasa itu. Jadi saya lihat ini ada di sini. Cuman bagaimana Pak Yoker semakin yakin untuk bisnis Bapak ini gitu loh Pak. Dalam rancangan Tuhan. Saya harus tetap jalankan ini. Nah kembali lagi kalau Pak Andi nanya saya bagaimana Pak Yoker harus lebih yakin lagi. Saya harus gitu. Itu tadi kembali lagi kan kita tadi ya. Tantangan perjalanan itu tidak selalu mulus yang saya tadi sudah bilang. Gitu. Setiap perjalanan itu, bagaimana kita menyikapi perjalanan itu. Bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang kita hadapin. Responnya itulah. Gitu. Kalau kita menyikapinya dengan salah, akhirnya hasilnya salah. Gitu. Tapi kan saya kan sudah bilang, saya ini sudah totalitas, saya sudah serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi gitu. Kalau kita sudah bersama Tuhan, ngapain kita takut lagi, Pak? Iya. Sorry, Bandi. Itu maksudnya. Gitu. Ini namanya iman yang mengalahkan dunia. Betul, iman yang mengalahkan dunia. Bisa orang mempunyai sudut pandang. Ya saya kan, sudut pandang saya terhadap Tuhan kan berbeda. Iya. Yang pribadi, lepas pribadi yang saya bilang tadi. Kembali di situ, Pak Andi. Saya, bagaimana, kalau Pak Andi bilang, bagaimana Pak Yoker harus kuat untuk menghadapi ini. Nah, itu ada kunci-kunci yang saya harus lakukan gitu, poin-poinnya, gitu kan? Ibaratnya ya saya harus hubungan saya dengan Tuhan itu ya makin melekat gitu Pak. Ya banyak hal masa-masa pandemi ini kita kan tidak bisa onsite, kita kan
seorang pelayan kan banyak yang kita ini pelayan-pelayan kita yang kita tidak bisa onsite. Nah, tetapi puji Tuhan waktu kita di dalam pelayanan kita di tempat saya melayani ini, kegiatannya itu bukan banyak lagi, malah lebih banyak daripada onsite gitu. Oh gitu ya. Kan? Ada pelayanan pusat, ada pelayanan di sini gitu. Waduh, kalau di ibarat 1 minggu bisa full sekali gitu, Pak Andi. Nah itu merupakan, saya pikir setiap pelayanan itu untuk berkat untuk kita sendiri sebenarnya. Gitu. Sebenarnya pelayanan itu bagi saya itu merupakan berkat. Kenapa? Untuk kita secara tidak sadar itu untuk meneguhkan kita sendiri gitu. Untuk kita menjadi orang yang semakin kuat gitu. Kita kan banyak menyampaikan kesaksian. Kita menyampaikan firman itu kan, firman yang ditaburkan itu kan kembali ke kita juga sebenarnya, untuk memberkati kita juga, bukan orang aja gitu. Nah, itu. Ya, disitulah. Di belakang pertanyaan saya ini kan, dalam pandemik ini kan mengubah paradigma, Pak. Betul. Jadi banyak sekali paradigma manusia ini dipaksa berubah. Betul, setuju Pak. Betul. Betul orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mengerti cara Tuhan bekerja, dia akan makin turun. Betul. Tapi orang yang bisa menyesuaikan, oh ini cara Tuhan ini ada kebaikan Tuhan di balik semuanya ini. Benar. Dia akan dibawa naik oleh Tuhan. Betul. Nah, itu yang saya lihat Tuhan sedang pimpin Pak Yoker ke arah naik gitu, karena Pak Yoker beradaptasi. Ya. Tapi yang masa lalunya nggak dilupakan. Tidak dilupakan. Jadi makin dipakai, makin diaplikasikan dalam bidang yang beda gitulah. Ya. Tadi Pak Yoker bilang kalau dulu di mall-mall, sekarang di pertanian, di kebun-kebun. Lebih dahsyat itu Pak. Lebih dahsyat. Karena mau banyak yang tutup kan? Iya benar. Saya tuh gini Pak, masa-masa sekarang ini kan semua orang kan tidak bisa memprediksi dan keadaan ke depan. Iya. Betul nggak? Gitu. Nah saya tuh bagi saya tuh gini, saya senang sekali dibawa Tuhan dengan rencana-rencana kayak gitu. Iya. Saya tidak melihat yang situasi kondisi keadaan ini yang saya tadi bilang. Saya tapi melihat ke depan gitu. Ya. Jadi ada gini Pak, kita gini, ada orang yang takut menghadapi masalah. Ya. Betul nggak Pak? Nah, itu kan bicara tentang kapasitas. Dikit-dikit ada masalah dia takut. Dia kalau bisa mau menghindari masalah itu. Ya. Nah kita sebagai anak Tuhan itu, saya tuh belajar di balik masalah itu ada berkat yang besar gitu. Amin. Nah, bagaimana saya harus menjadi seorang nelayan ya. Nelayan itu kalau kita mau mendapatkan ikan besar kan saya harus ke tengah kan gitu. Harus ke tengah. Nah waktu saya ke tengah itu ya saya harus menghadapi gelombang gitu. Betul. Untuk mendapat sesuatu yang besar. Kalau enggak saya dapat ikan-ikan kecil itu terus Pak. Gitu. Betul. Nah itu. Jadi memang sesuatu kalau kita untuk menjadi besar ya kita dikasih ke kapasitas oleh besar yang dari Tuhan. Tapi ya kapasitas dikasih besar berarti ya tanggung jawabnya besar. Itu harus kita itu. Ya. Nah ini menarik sekali loh Pak Peter. Sangat menarik Pak. Karena Pak Yoker ini menjadi orang yang optimis karena dia ikut Tuhan, mengikuti Tuhan. Benar Pak. Apapun yang Tuhan mau buat, musim-musim yang Tuhan sedang buat, itu selalu baik. Betul. Tinggal kita menyesuaikan diri. Makanya orang-orang kayak Pak Yoker, saya yakin nggak khawatir dengan post pandemik ini. Benar. Betul Pak. Betul Pak. Ya. Karena sudah tahu. Kalau saya boleh potong nih bukan tidak khawatir Pak. Ya. Kekhawatiran itu pasti ada. Tapi saya kurangi kekhawatiran itu karena kekhawatiran itulah yang akan membuat saya bisa jatuh ke bawah. Gitu kan? Tuhan akan memberikan kita roh yang besar gitu kan. Iya. Nah, itu Pak. Nah, Pak, kenapa kita semua Pak Yoker, Pak Andi, saya dan kita semua yakin kalau kita tuh bisa mengatasi pandemi ini, Pak. Iya. Karena ada lagunya mengatakan begini, Pak. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, itu kan Pak. Itu lagu menguatkan dan saya rasa yang menonton vlog
kali ini pandanglah wajah Tuhan terus. Mau pandemik, mau jungkir balik, mau kayak apa, kalau kita memandang Tuhan dan berseru sama Tuhan, pertolongan kita datang dari Tuhan, tangan Tuhan memegang kita bisa ngelewatin. Pak Yoker kecelakaan mobilnya, tapi dia berjalan terus karena buat dia itu adalah sebuah hal yang harus dia lalui karena dia memandang wajahnya Tuhan. Betul. Pak Andi juga gitu, Pak Andi juga punya jemaat, punya gereja, dihantam sama kiri kanan bahkan dengan pandemi, Pak Andi tetap lihat Tuhan, bahkan berjalan terus, bahkan semakin baik, semakin bagus yang Tuhan buat. Ya. Begitu Pak Andi. Ya, betul Pak. Iya. Ya, terima kasih, ini sangat menarik, sangat memberkati Pak Yoker ini kesaksiannya dalam usahanya ini Pak Yoker. Dan saya sendiri sangat diberkati, tapi saya lihat ini ada hal-hal yang bisa pasti memberkati para penonton kita ini nanti. Pasti, ya Pak ya. Ya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Pak Yoker untuk kesediaannya membagi. Ya, Pak Peter, terima kasih. Tuhan berkati Pak Yoker, Pak Peter. Ya. Terima kasih Pak Yoker. Ya, baik. Ya, Pak Peter. Terima kasih ya. God bless ya. God bless.